Seseorang ini mendambakan kecupan hangat darimu. Kak, temanya kok agak vulgar ya? Memang di channel malam membahas tema-tema manusiawi. Kecuali kalau aku membahas kamu bercumbu dengan jin. Itu baru aneh. Semprotkan Le Aura dulu sebelum melakukan aktivitas. Jangan lupa order Le Aura. Baunya wangi banget. Kemudian membuat kita percaya diri. Seorang ini ingin dikecup olehmu. Ingin dikecup olehmu. Dikecup tuh apa? Dicium, bukan dicubit, ya. Kita akan buka sama-sama. Fokus sama kartunya aja. Nggak usah mikirin siapa-siapa. Kita mengikuti kata hati dari kartu ini, ya. Bukan hatiku, tapi kartunya. Seseorang ini jelas-jelas menginginkan adanya physical connection dengan kamu. Ibaratnya physical connection itu apa sih? Tubuh ketemu tubuh, keringat bertemu keringat, fisik dan sentuhannya. Karena bahasa tubuh atau komunikasi dari fisik itu ngena ya. Ibaratnya kayak ketika fisik kalian beradu, kamu merasakan getaran tanpa harus disuarakan. Yang kedua, kita lihat di sini, siapa yang menginginkan kecupan darimu? Yang aku lihat forgiveness. Nah, berarti ini adalah bentuk say sorry atau seseorang yang memang pernah memiliki salah sama kamu, ya. Mungkin orang dari masa lalu kamu, mungkin juga orang yang membuat kamu mungkin salah tangkap, membuat kamu bingung, membuat antara dia jadi dingin. Terus yang aku di sini adalah kenapa dia kangen dengan, atau dia ingin ada komunikasi atau ketemuan. Saya melihatnya ada perasaan bersalah, perasaan gugup yang mungkin akan reda ketika kalian bertemu secara physically, ya. Daripada banyak ngomong, banyak bacot di sosial media, marah-marahan di WhatsApp, mendingan seperti itu. Ketemu langsung clear, ya. Yang ketiga, di sini ada kartu freedom. Reality, space, and room to breathe. Healthy space. Nah, dengan adanya physical connection, ya, ingin ada pergerakan bebas, entah itu memeluk, menyayangi, ya, sayang dengan sentuhan, misalnya sayangi rambut, pegang pipi kamu. Itu kayak membuat apa ya? Membuat kayak energi baru gitu loh. Ketika kita disayang sama orang yang kita suka, entah kita dielus-elus, ada perasaan endorfin yang naik kan? Ya nggak? Secara psikologi kita jadi kayak genit gitu. Kita jadi kayak perasaan, iya aku disayang gitu. Lagi cute-cute gitu. Nah ini, itu penyembuhan loh teman-teman. Karena aura cinta itu kenapa warnanya pink kan? Ini aura genit. Terus, life partner. Dia ingin melakukan sentuhan fisik, bercumbu, bercinta, hanya dengan kamu. Kamu dirasa adalah orang yang pas untuk melakukan peraduan secara fisik. Karena saya melihat di sini ya, orang ini bukan orang yang sembarangan memilih atau orang yang suka jajan, ya. Sembarangan ketemu orang and then buang badan, nggak seperti itu. Yang aku lihat, dia merasakan adanya getaran cinta dulu, hatinya bergetar ke fisik,
baru deh aksi. Dia merasa kamu tuh adalah partner atau pasangan ya. Pasangan itu hanya satu orang. Pasangan romantis yang sangat stabil dan siap untuk jauh lebih dalam lagi. Di sini ada kartu open your heart. Orang ini punya cinta sama kamu. Kalau dibilang cintanya berbentuknya apa, Kak? Cintanya mungkin spiritual. Jadi ketika sama kamu, dia membiarkan pergerakannya semua natural, ya, mengikuti gerakan dan arahnya saja. Kamu adalah lawan yang seimbang buat dia. Ketika kamu melihat kartu-kartu ini, apa yang kau bayangkan? Seseorang di sanakah? Atau bagaimana? Ya, ini lumrah. Pembacaan tarot seperti ini lumrah. Seks itu terus hubungan fisikal antar dua insan itu biasa. Ini tahun 2024, apalagi di film-film zaman dulu lebih gila lagi kan, sebelum ada lembaga sensor. Siapa yang suka nonton film klasik? Aku suka nonton film klasik dan itu nggak disensor, ya. Jadi biasa aja. Hanya kita yang harus jaga diri. Apa yang ditimbulkan dari physical connection? Ini aku akan jabarkan satu-satu dulu ya. Sayang. Physical connection itu menurut dia adalah bentuk kasih sayang di mana kamu menerima dia menyayangimu dan ada timbal baliknya di situ. Kartu Six of Cups ini aku bisa bilang ini adalah energi dari Scorpio. Kamu tahu kalau orang Scorpio itu ketika menyayangi seseorang membuat kita tuh ingin sayangi dia lebih ya. Jadi kayak sayang itu jadi candu. Walaupun misterius tapi orang Scorpio itu hatinya lembut ya. Forgiveness. Mungkin dia minta maaf kalau dia pernah buat kamu salah paham dengan menghadirkan seseorang lain. Dia pernah salah pilih atau dia hanya menganggap kamu sebagai teman saja, padahal sebetulnya dirasakan belakangan ini ada energi yang lebih dari itu. Freedom, kita bicara mengenai healthy space ya. Dia merasa kayak ya ini saatnya aku lebih agresif, aku lebih bergerak dan aku lebih harus maju duluan ya, karena dia nggak mungkin dong kayak misalnya ngarepin kamu untuk maju duluan gitu kan. Nggak mungkin juga dia ngarepin kamu untuk agresif duluan, sementara di sini dia yang mendambakan itu. Jadi ya coba-coba berhadiah, ingin ada taktik ya, taktik dia tuh gimana ya komunikasi sama kamu, ingin menunjukkan bahwa aku serius sama kamu kali ini. Life partner, kamu tuh bagaikan mutiara dalam cangkang ya teman-teman, mungkin tidak terlihat tetapi dia yang bisa melihat kamu. Dia melihat koneksi kamu sama dia, entah itu dari physically, kamu tuh memang tipenya dia, entah dari cara pemikiran kamu tuh adalah orang yang bisa melihat ke depan, ya, melihat bersama-sama bagaimana dia harus menghadapi atau kalian di sini bisa kuat bersama dalam menghadapi masalah-masalah dunia. Kartu The World ini menunjukkan adanya sesuatu yang berkesinambungan ke depan. Ini bagus, future gitu. Berarti kamu memang orang pilihan dalam hidupnya dia. Dia meminta di sini supaya tidak saling keras ya. Kalau misalnya memang kamu lebih mengekspresikan kamu pengen apa, kamu mengikuti hatimu, dia malah pengen itu. Jangan ditahan-tahan. Kalau misalnya suka sama aku, tolong ditahan-tahan. Mungkin aku nggak peka, mungkin dia belum berani juga untuk kode-kode ke kamu. Tapi coba dilihatlah. Kalau kamu di sini masih belum tergetar hatinya, ayo buka hati. Dia buka hati, kamu buka hati juga. Ya, otomatis kan dia menunggu kamu untuk membuka hati dulu. Gitu. Apa sih sebetulnya yang memang harus kamu tahu dari koneksi ini? Kenapa begitu ada romansa yang begitu kuat? Lagi-lagi aku pakai kartu ungu, tapi ini cintanya lebih ke spiritual ya. Ini warna jingga, harusnya warna pink ya, tapi aku bedain. Saya melihat di sini, tinggalkanlah kontrol ya. Apapun yang sebetulnya kamu pengen apa,
ya, pengen memang ngobrol sama dia, please jangan ditahan-tahan, ungkapkan apa yang kamu mau. Itu yang dia bilang, ungkapkan apa yang memang kamu mau, biarkan ini secara natural. Kalau misalnya memang kamu nanti terlibat percakapan yang lebih dalam sama dia, biarkan itu natural, nggak usah jaim, nggak usah apapun, nggak usah membuat gesture yang bukan menjadi diri kamu. Di sini ya, kamu tuh pantas untuk mendapatkan cinta. Memang kita nggak bisa kayak ngedapetin seseorang yang sesempurna itu yang kita pengen, tetapi kalau misalnya memang ada orang yang berhasrat dengan kamu untuk nggak cuma sekedar physically ini, ya, dan dia bisa mencintai kamu, kenapa nggak dicoba? Karena kamu di sini sangat membutuhkan cinta sekarang, biar hidup kamu tuh seimbang. Ya, kita masuk ke separation atau kartu freedom ya teman-teman. Di sini aku ulang lagi karena tadi ada gangguan ya. Kesel aku sebenarnya, cuman ya udah. Kartu freedom di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang bebas dong, gitu loh. Nggak mungkin dia tuh menghubungi atau dia memiliki hasrat ini tanpa dia menyelesaikan dulu dengan pasangannya, ya. Kamu pun juga begitu ya. Kalau misalnya kamu terlibat dengan cinta yang masih punya partner, ya kemungkinan ketika energinya kuat sama kamu, dia bisa meninggalkan pasangannya. Bukan masalah gimana ya teman-teman, kadang-kadang orang menikah itu ada yang karena kepentok umur, karena terpaksa atau apapun ya, biasanya itu paksaan dari orang tua atau bagaimana ya. Walaupun cinta itu akan datang gitu loh, tetapi ada beberapa orang di sini yang mungkin secara manusiawi aja itu akan sangat sulit untuk bersama ketika tidak dengan benar-benar keinginannya gitu loh. Mungkin dia, ada yang bilang, ih kok dia suka sama mantannya yang jelek itu ya. Iya gak sih? Mulut-mulut orang kita kan kadang sadis tuh. Ya kalau nyamannya udah sama itu gimana? Apakah kau dikalahkan? Ya tentu, karena kan hati orang itu nggak pernah kita tahu, nggak pernah dipaksa. Semua orang, manusia itu punya human rights. Kalau misalnya dia memiliki pasangan dan memiliki anak, ya dia akan bertanggung jawab sama anaknya. Sudah pasti, harus itu. Ya. Jadi gini, alangkah baiknya jika memang pesan semesta ini kau ambil. Kalau misalnya kamu nggak bisa lepas dari pasangan kamu, ya sudah, nggak usah diikutin pembacaan ini, kayak gitu loh. Nggak usah diambil pusing pembacaan ini. Ya biarkanlah hubungan ini itu hanya sebagai hubungan penyemangat aja. Tapi kalau misalnya memang serius, separation itu jika kalian udah punya pasangan, itu wajib untuk diselesaikan dahulu dengan pasangan masing-masing. Oke? Life partner ini meliputi memaafkan dan juga belajar. Jadi kenapa dia melihat kamu sebagai life partner dan ada kartu The World di sini? Yang saya lihat ya gimana ya, dalam kehidupan dua orang insani itu harus ada namanya pembelajaran, harus ada namanya pengalaman, kemudian tindakan-tindakan yang kita lakukan di masa lalu dipertanggungjawabkan sekarang. Jadi ya kalau misalnya kita ada bentrokan di dua kepala yang berbeda, dan itu bisa kalian serap sebagai perubahan ya ke depannya, terus sebagai sesuatu yang positif, maka kalian di sini ditakdirkan memang menjadi pasangan seumur hidup gitu loh, pasangan hidup, pasangan bersama, kayak gitu ya. Jadi memang jodoh kamu ini kayak gitu ya. Kemudian apalagi yang kita lihat, belajarlah untuk menerima dan memaafkan, intinya gitu. Dan di sini bukalah hatimu, walaupun ya mungkin orang yang kubacakan ini bukan orang yang sesuai dengan tipe ideal kamu, mungkin bukan orang yang memang kau inginkan. Aduh, fisiknya nggak banget lah, aduh dia ini udah lama suka sama aku tapi aku nggak ngerespon soalnya dia gini, nggak tipe aku banget. Coba deh, kadang-kadang kita tuh punya pasangan, punya jodoh ya, tidak, mukanya nggak seberapa tapi baik, daripada
ganteng-ganteng tiktokan, ganteng-ganteng nggak jelas kerjanya apa, merasa kayak dia harus disembah-sembah, ganteng tapi pengangguran, ganteng tapi KDRT. Kadang-kadang ya Tuhan tuh tidak bisa menciptakan orang tuh yang ganteng terus perfect gitu, dia baik, kalem, itu 1001 walaupun ada gitu. Cuman kan jarang ditemukan gitu loh, spesiesnya. Biasanya ganteng ya maunya dapat yang cantik juga dong, masa gue dapatnya jelek. Jarang kan orang tuh kayak nggak melihat fisik gitu. Jadi makanya ya kalau misalnya Tuhan sudah melihatkan kamu, oh aku dengan seseorang mungkin kamu udah lihat dia benar tapi cuma kekurangan fisik, misalnya fisiknya nggak seberapa, nggak sesuai dengan tipe kamu ya, tapi dia masih perfect lah, masih bekerja, bertanggung jawab, masih sayang sama keluarganya, why not? Insya Allah kamu akan dibahagiakan kok, walaupun dia bukan orang yang nggak kau berikan chemistry. Coba kenali dia lebih baik, buka hati kamu, lihat sekeliling, perjelas. Orang tuh kalau suka sama seseorang pasti akan terasa kok energinya, nggak usah diajarin. Kaku banget dong, batu banget kamu kalau dari dulu nggak punya pengalaman akan cinta, ya kan? Nah, di sini aku akan lihat untuk pergerakan agresif dia seperti apa. Karena dia menginginkan adanya physical connection sama kamu. Ya. Kecupan kamu, pelukan kamu. Nih, ada kartu Five of Cups. Jujur ya teman-teman, yang dilakukan ada yang dilakukan, cuman kondisi dia itu sekarang lagi kayak down, lagi butuh support. Nah, kalau seandainya kamu di sini memang masih bisa kontakkan sama dia dan kamu merasakan panggilan hatinya, please ya, cuman hai apa kabar ya. Saat ini kondisinya butuh support. Karena kenapa? Jadi lagi kayak membayar sebuah karma atau melunasi sesuatu sehingga kalau itu selesai hidupnya akan lebih baik. Semuanya ini sekarang lagi serba tidak pasti. Nah, jadi kalau misalnya belum ada kesiapan atau belum ada kontak dari dia, ya nggak ada salahnya kamu nanya, apa kabar? Kalau misalnya dia balas baik, oke, semoga sehat selalu ya. Dan kita lihat apa selanjutnya. Di sini yang dia lakukan adalah menunggu dengan penuh kesabaran. Sebetulnya gini loh teman-teman, bukan orang ini nggak mau maju ke kamu, tetapi kalau kondisinya memang sudah baik, dia pasti akan maju. Sekarang ini dia cuma bilang sabar dulu ya, aku tuh belum siap, belum mampu untuk berlaku bagaimana ke kamu. Tetapi hatinya di sana ini gelisah, dia terus mikirin kamu, dia kangen, dia rindu, pengen segera ada pertemuan, dia pengen segera ada sentuhan, ingin segera ada ciuman. Jujur aja uring-uringan nih energinya. Duh, kartunya jatuh ke bawah teman-teman. Sebentar ya. Kartunya di sini The Stars. Nah, kartu The Stars ini lebih kayak menunjukkan bahwa koneksi kamu dengan seseorang ini itu akan akan fleksibel. Akan fleksibelnya kenapa? Selama masih ada pengharapan dari dia terhadap kamu, ya ada kemungkinan kalian di sini akan dipertemukan kembali karena ada doa, ada harapan di situ. Kalau kamu di sini juga memang susah ya untuk ketemu sama orang ini, ya kamu cukup tahulah isi hatinya melalui pembacaan aku. Oke, sekarang apa yang harus kau lakukan? Pertama, fokus. Jangan punya banyak ini, banyak itu, tapi nggak ada yang dijalanin. Misalnya gini, kamu fokus, kamu mau ketemu sama dia. Kamu yakini dulu diri kamu dan langsung aksi. Nggak usah berencana A, I, U, E, O. Minimal tahu dulu responnya dia kayak apa. Ya. Yang kedua, di sini ada kartu Empress. Nothing tulus, teman-teman. Santai aja, nothing tulus. Kalau misalnya memang pembacaanku ini benar teman-teman, maka akan ada respon dari dia, karena nggak semua mungkin bisa beruntung di pembacaan ini.
Yang ketiga ada kartu strength. Kuatkanlah diri, apapun respon dia, apapun jawaban dia, apapun reaksi dia, udah santai aja. Nggak usah merasa bersalah, merasa nggak enak. Karena kalau kita punya perasaan bersalah sama orang, itu kita punya energi nanti makin drain, dan itu nggak bagus. Kayak apa-apa nggak enak, apa-apa terbatas, seakan-akan ada tembok transparan di hidup kita. Jadi jangan ya. Dan di sini aku ingin buka untuk nama-namanya. KHR, NQ, X, L, V, F, U, B, O, J, P, T, dan Y. Kalau ada namanya di sini, fix itu dia. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian suka dengan pembacaanku, dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang, ada pembacaan aku yang mungkin nggak sama dengan tarot reader lain. Silahkan, itu hak kalian. Aku di sini hanya sebagai menghibur, dan pembacaan ini general, tidak dipungut biaya juga, hanya mengambil kuota kamu, tetapi insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih, see you next video, I love you, bye-bye.